Pada kesempatan kali ini gue kedatangan sebuah laptop gaming yang spesifikasinya bisa dibilang mentok kanan yang paling mentok kanan banget. Dan ini adalah menurut gue jati diri sesungguhnya dari sebuah Acer Predator. Yang ada di sebelah gue ini adalah Acer Predator Helios 18 AI dengan kode seri PH1873. Laptop gaming yang bisa juga disebut sebagai sebuah desktop replacement karena ukurannya memang cukup besar atau jumbo, tapi desktop replacement di sini nggak asal-asalan dibikinnya sama si Acer Predator karena memang betul-betul ini dikonfig selayaknya sebuah PC desktop. Kalau kita bicara desainnya, tentu si Acer Predator Helios 18 AI ini dia punya bobot yang memang cukup besar ya, karena dari ukuran aja dia tuh udah ukurannya 18 inch dan bobotnya di sini bisa mencapai angka 3,25 kg. Sebetulnya angka 3,25 kg ini adalah angka yang cukup ideal untuk sebuah laptop berukuran 18 inch dan dimensinya juga memang cukup tebal ya, ada di angka 40,4 kali 31,1 kali 2,89 cm. Dibilang compact iya, tapi ya tentu ini compactnya untuk ukuran 18 inch, bukan compact seperti laptop-laptop 13 atau 14 inch pastinya, karena laptop ini bakalan gede banget. Dan peruntukannya juga memang bukan yang buat dibawa ke kafe, terus digondol, bawa kemana-mana tiap hari kayak gitu ya. Tapi mungkin ini adalah untuk kebutuhan-kebutuhan orang yang memang bisa traveling, jadi bisa dibawa ke bagasi atau naik pesawat. Ntar dia ngerjainnya juga bukan di kafe atau bukan di luar tiba-tiba buka laptop, tapi lebih ke orang-orang yang memang ntar tiba-tiba dia pindah ke studio A, habis itu pindah ke studio B untuk membawa pekerjaannya, atau mungkin juga bermain game untuk di sela-sela waktunya. Jadi secara desain sebetulnya udah agak simpel, walaupun memang ada RGB-RGB-an yang lumayan ngejreng di laptop gaming yang ukurannya besar ini. Di bagian keyboardnya, di sini dia keyboardnya itu disebut sama Acer Predator ialah MagKey 4.0, yang mana ini adalah mechanical switch dan ini swappable. Jadi bagian si WASD-nya itu kita sebetulnya bisa ganti mau yang clicky atau yang non-clicky. Dan ukurannya semuanya itu besar-besar, bahkan termasuk touchpad-nya juga yang cukup besar di sini ya. Nah, bagian I/O-nya ini juga lengkap banget ya. LAN gigabit ada, card reader ada, bahkan di bagian belakang kita diberikan 2 Thunderbolt 5. Selayaknya sebuah motherboard PC desktop high-end yang memang udah diberikan untuk slot Thunderbolt 5. Bagian layarnya juga menarik ya. Dia ukurannya 18 inch dengan panel mini LED yang mana ini memiliki 2 mode untuk resolusinya. Kalian bisa set di mode 4K 120Hz atau kalian juga bisa set di Full HD 240Hz. Color gamutnya ada di 100% DCI-P3 dan menurut gua dual mode ini jadi cukup penting ya dalam sebuah laptop yang jadi desktop replacement seperti ini, karena ketika kita ingin bermain game yang FPS-nya tumpah-tumpah, kita bisa tetap set dia di 1080p 240Hz untuk mengejar frame rate yang memang sangat-sangat tinggi, apalagi spesifikasinya juga udah sangat tinggi di sini. Tapi kalau butuh ketajaman gambar lebih, kita bisa ambil yang 4K 120Hz-nya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri dia tuh menggunakan Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX. Prosesor ini dipilih sama si Acer Predator karena prosesor dari Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX ini dia tuh punya beberapa opsi yang memang bisa mendekati sebuah PC desktop. Dia mendukung untuk slot SODIMM dan prosesor ini juga punya dukungan untuk maksimum capacity memory yang sangat-sangat besar. Nanti gue akan kasih unjuk bagaimana opsi upgrade dari laptop ini. Selain juga karena prosesor ini juga udah cukup kencang ya, baik itu kemampuan single core-nya ataupun kemampuan multi core-nya. Selebihnya, laptop ini tuh menggunakan GPU RTX 5090 laptop dengan VRAM 24GB yang mana itu udah yang paling tinggi di kelas laptop gaming. RAM-nya 64GB DDR5, NVMe Gen 5 SSD bukan Gen 4 SSD 1TB, ada juga opsi yang 2TB sih. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4. Full HD webcam yang mana Full HD webcamnya ini juga udah 60 fps, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, opsi upgrade kayaknya yang membuat laptop ini tuh jadi betul-betul seperti sebuah PC desktop berjalan. Karena laptop ini tuh memiliki 4 slot SODIMM DDR5 sehingga kalian bisa memasukkan memori dengan maksimal kapasitasnya itu di 192GB. Ini udah betul-betul seperti sebuah motherboard desktop yang mana biasanya kita melihat motherboard micro ATX ataupun ATX itu memiliki 4 slot memori. Nah, laptop ini juga seperti itu. Nggak cuma slot memorinya aja yang ada 4,
Tapi untuk slot M.2-nya juga ini seperti sebuah motherboard PC desktop yang umumnya itu memiliki 3 slot M.2. Motherboard PC desktop kalian slot M.2-nya ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Kalau yang low end mungkin ada 2 doang, tapi ini udah lebih dari motherboard PC desktop low end. Jadi ada satu M.2 NVMe PCIe Gen 5 dan duanya udah NVMe PCIe Gen 4. Ini sangat-sangat dewa sekali ya untuk opsi upgrade-nya, dan kapasitasnya itu bisa hingga 6 TB. Sistem pendingin dari laptop ini menggunakan Aeroblade 3D Fan generasi ke-6, dan di bagian dalamnya untuk CPU dan juga GPU-nya itu juga udah menggunakan liquid metal ya. Kalau utility sih masih sama ya dengan Predator Sense-nya, kalian bisa mengatur profiling power di situ, termasuk juga dengan experience zone yang ditawarkan oleh Acer Predator untuk fitur AI bawaan yang memang ditawarkan oleh si Acer Predator lah, seperti Purified View, Purified Voice, dan lain-lain. Gue tes laptop ini pada mode turbo ya, dan kalau gue cek temperatur dan juga CPU package powernya, kalian mungkin agak kaget di sini karena CPU temperaturnya itu ada di angka 100 derajat Celcius, alias ini nyentuh ke angka TJ Max. Tapi memang pada mode turbonya ini sepertinya karakteristiknya itu untuk performance memang bakalan dimentokin ke atas banget, sehingga turbo boostnya juga bakalan terus dijaga sama si Predator. Tapi kalau kalian perhatiin CPU package powernya, ini memang sangat-sangat tinggi ya. Dia itu bahkan bisa spiking ke angka 220 watt dan sustainnya itu di sekitar 140 sampai dengan 160 watt. Untuk RTX 5090-nya di sini GPU temperaturnya adem banget ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena ya temperaturnya masih ada di angka 75 derajat Celcius aja ketika menjalankan stress test, dan untuk powernya ini sangat-sangat tinggi. Ya, RTX 5090 laptop yang ada di sini punya rating power di kisaran 160 watt. Kalau dibandingin sama versi desktop memang rasanya jauh sekali karena versi desktop itu ada di level 450 watt ke atas. Kemampuan prosesor dari laptop ini juga betul-betul sangat-sangat kencang ya. Gue tes menggunakan Cinebench R23 dan mendapatkan angka hampir 34.000 untuk multicore-nya, yang mana ini juga udah mendekati sekali dengan Intel Core Ultra 9 yang ada di versi desktop. Jadi di versi laptop ini kalian juga mendapatkan kemampuan yang kurang lebih identik lah dengan versi desktopnya. Benchmark sintetik selanjutnya ialah 3D Mark, dan ini adalah 3D Mark Firestrike. 3D Mark Firestrike untuk RTX 5090 ada di angka 47 ribuan, yang mana ini memang sebetulnya udah overkill sekali apabila kalian mau main game di resolusi 1080p. Nah, kalau dicek pada 3D Mark Timespy juga graphics score-nya masih ada di 24.900-an. Gua rasa sih paling ideal sebetulnya kalian bermain game di resolusi 1440p tetap dengan tekstur yang memang bisa dimentokin ke kanan semua. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai frame generation dan juga pakai upscaler, rasanya main game resolusi 4K juga nggak masalah karena VRAM-nya juga udah besar di 24 GB. Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX ini juga memiliki encoder AV1 di iGPU-nya. Maka dari itu, apabila kalian menggunakan DaVinci Resolve, kalian tuh bisa manfaatin si iGPU-nya untuk encode video, sementara si discrete GPU-nya alias RTX 5090-nya itu nggak perlu dipakai sama sekali. Dan kemampuannya juga bisa dikategorikan sangat baik ya untuk encoder AV1-nya. Untuk video 13 menit ini beres dalam waktu 1 menit 17 detik. Sementara jika kita menggunakan RTX 5090 aja, itu kemampuannya juga mirip-mirip ya, sekitar 1 menit 20 detik, bahkan lebih pelan sedikit. Jadi pakai iGPU untuk encoding videonya, gua rasa udah bakalan lebih oke di sini. Tapi tentu kalau kita mau pakai buat AI kayak gitu ya, tentu ini RTX 5090-nya bisa banget dimanfaatin. Gua tes di sini menggunakan LM Studio dengan parameter 8 billion seperti biasa, menggunakan CUDA. Dan di sini gue bisa mendapatkan angka 84,79 token per second. Sejauh ini gue belum pernah nemuin kecepatan token per second yang memang secepat ini pada sebuah laptop. Kalau di desktop ya udah banyak gue lihat. Mungkin di level RTX 5070 Ti atau di RTX 5080. Kalau kalian berencana mau bikin animasi 3D, kalian pakai Blender, tenang aja. Karena ini adalah RTX 5090, VRAM-nya juga gede. Di sini kalian bisa mendapatkan performance render 3D yang memang udah cukup kencang apabila kalian memanfaatkan si GPU-nya. Pada benchmark Blender, di sini untuk Scene Monster bahkan mendapatkan angka 3.900 sampel per menit, dan untuk Scene Classroom itu ada di angka 1.970 sampel per menit. Dipakai bermain game tentunya untuk resolusi 4K ini bakalan bisa bikin kalian nyaman juga. Apabila kalian punya monitor 4K yang besar atau mungkin memanfaatkan layar 18 inch-nya dengan mode 4K 120Hz, maka kalian masih tetap bisa dimanjakan dengan beberapa kompromi sih, masih tetap kalau misalkan kalian main itu di resolusi 4K. Tapi kalau kalian ngincernya itu 4K 60, sebetulnya udah sangat-sangat gampang di sini. Terlebih lagi pengujian-pengujian gua di sini juga yang ada frame generation, gua hanya mengaktifkan frame generation kali 2 aja. Apabila kalian mengaktifkan frame generation kali 4, apabila gamenya udah support gitu untuk multi frame generation, gua rasa 4K
120 Hz itu masih bisa mudah dikejar dengan performance yang ditawarkan dari si Predator Helios 18 AI ini. Tapi kalau gue sih main di resolusi 4K 60 FPS saja sebetulnya udah cukup. Yang penting PC latency-nya juga udah bisa dijaga. Nah, untuk game kompetitifnya juga itu seperti Valorant, bahkan gue setnya di resolusi 4K, di sini udah gampang banget dapat di 400-an FPS ya. Jadi kalau kalian mau ngejar 4K 120 sebetulnya gampang banget. Apalagi kalau misalkan kalian aktifin mode 240 Hz-nya, itu tentunya udah bakalan sangat-sangat terkejar untuk refresh rate-nya. Nah, untuk kecepatan SSD-nya, karena ini adalah NVMe PCIe Gen 5, jadi kecepatan bacanya itu ada di angka 12 GB per second. Ya, ini bukan NVMe PCIe Gen 4 yang di RAID 0, melainkan adalah NVMe PCIe Gen 5. Tapi kecepatan tulisnya itu ada di angka sekitar 7 GB per second, dengan random 4K-nya juga yang udah sangat-sangat kencang karena udah di atas 500 MB per second, cuy. Nah, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Predator Helios 18 AI dengan kode seri PH1873. Kalau gue cek di marketplace, itu harganya sebetulnya start mulai dari Rp79.999.000 itu, tapi yang versi RTX 5080. Kalau yang 5090, kalau gue cek sih itu di sekitar 85 sampai dengan 86 juta rupiah. Pastiin aja kalau cek di marketplace, itu bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun dan juga ada tambahan 1 tahun Acer Accidental Damage Protection ya. Dan menurut gue laptop ini dikemas sangat-sangat baik. DNA dari sebuah Acer Predator betul-betul ditunjukkan di sini ya. Seberapa gaharnya sebuah Acer Predator itu semuanya ditumpahkan sama Acer dalam sebuah laptop gaming atau desktop replacement yang satu ini. Jadi agak susah untuk mencari kekurangan dari si Acer Predator Helios 18 AI ini karena memang semuanya di-set betul-betul mentok kanan sama si Acer. Ya, kekurangannya seperti biasa sebetulnya untuk sebuah desktop replacement ialah bobotnya, dimensinya yang memang besar dan juga berat. Tapi memang peruntukannya bukan untuk mobilitas yang memang untuk pindah-pindah terus-terusan sana-sini gitu, tapi untuk berpindah ke titik A dan titik B, habis itu kita memang berhenti di dalam sebuah ruangan mungkin yang memang tetap memerlukan colokan apabila kita ingin menjalankan laptop ini dengan performance yang paling maksimalnya. Untuk sebuah desktop replacement dengan harga 85 jutaan, ya memang ini harga yang tinggi, tapi kalau misalkan project kalian yang berjalan itu nilainya juga udah puluhan, bahkan mungkin ratusan juta, gua rasa laptop ini jadinya bakalan worth it juga buat kalian. Mana lagi laptop yang bisa sampai 192 GB untuk kapasitas memorinya. Ya, menurut kalian gimana Predator Helios 18 AI ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.